Film Spider-Man terjelek, film Spider-Man yang B aja. Apa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Adit CPG. Pada video kali ini Adit bakal bahas film Spider-Man Brand New Day. Nah, sebelum lanjut, spoiler buat teman-teman yang belum tonton, alangkah baiknya ditonton filmnya terlebih dahulu agar masuk penjelasan yang bakal Adit bahas nanti tentunya. Langsung saja masuk ke dalam videonya. Nah, film ini tuh menceritakan kehidupan Peter Parker setelah kejadian dari Noah Operator setelah 4 tahun ya. Dimana Peter Parker menjalani hidupnya sebagai seorang Spider-Man mengalahkan para penjahat. Nah, waktu Peter Parker bertemu kembali lagi dengan teman lamanya yaitu Ned dan juga mengetahui bahwa MJ ternyata sudah mempunyai pacar. Di situ Peter Parker merasa sakit hati dan malah menimbulkan masalah pada dirinya, yaitu gen laba-labanya bermutasi dan membuat Peter Parker tidak bisa mengontrol dirinya sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang Spider-Man tentunya. Dan juga masalah yang dihadapi oleh Peter Parker di dalam film ini juga yaitu adanya sosok villain misterius yang bernama Jean Grey, di mana tujuan Jean Grey itu hanyalah untuk mencari kakaknya yang hilang yang bernama Sarah Grey untuk mencari petunjuk berupa VMAX yang ditinggalkan oleh kakaknya. Nah, sepanjang film kita bakal dikasih tahu petunjuk mengenai siapa itu Jean Grey. Selama film ini juga kita bakal diperkenalkan ada cameo dari Bruce Banner alias The Hulk sebagai orang yang tahu tentang mutasi ya, karena dia adalah seorang monster tentunya ya. Dan juga di sini juga ada cameo dari Yelena Belova aka Black Widow sebagai informan Peter Parker tentunya. Oh ya, di dalam film Spider-Man Brand New Day kita juga diperkenalkan seorang anti-hero mantan marinir yaitu The Punisher alias Frank Castle. Di mana Frank Castle dan Peter Parker tuh ternyata sudah kenalan lama ya, sejak peristiwa dari Staten Island yang sering dibicarakan oleh Peter dan juga The Punisher di dalam film ini ya. Nah, peran The Punisher sendiri di film itu kayak kakak ibaratnya ya, karena karakter dari Punisher itu sendiri ya karakter yang brutal gitu loh, tapi bisa humble sama Spider-Man tentunya. Dan ya karena keputusan dia karena kalau tidak salah ya banyak orang bilang perkembangan karakter Frank di sini kayak apa nih, Punisher apaan nih? Tapi kalau kalian nonton short movie yang namanya itu The Punisher One Last Kill, di situ kita tahu bahwa ternyata si Frank ini tuh lebih kayak tidak peduli lagi gitu harus mengekill orang lagi gitu loh. Makanya di film ini tuh diperlihatkan si The Punisher kayak sudah mulai mengubah arah hidupnya untuk tidak selalu mengekill orang. Dan dia lebih berhati-hati dalam mengambil tindakannya tentunya. Dan Adit sangat suka sekali chemistry antara karakter Spider-Man dan juga The Punisher ya. Dan ini pertama kalinya loh The Punisher live action masuk ke layar lebar ya. Dan ya Adit sangat menurut Adit ya, kedua karakter ini tuh yang membuat ceritanya itu makin bagus dan makin berkesan gitu di dalam film Spider-Man Brand New Day ini. Nah, di film ini tuh juga kita akhirnya tahu gitu loh bahwa ternyata Peter Parker itu tuh memang selama 4 tahun itu dia menjalani kehidupannya itu dia sendiri, kesepian gitu loh. Dan saat dia melihat teman-temannya kembali, ia tuh sadar bahwa sebenarnya ia juga butuh seseorang dalam hidupnya dan dia tidak perlu sendiri-sendiri lagi tentunya. Makanya selama banyak film ini Peter Parker memang meninggalkan identitasnya sebagai seorang Peter Parker dan memilih sebagai seorang Spider-Man yang membantu warga New York tentunya. Nah, banyak orang yang mengatakan film ini tuh jelek atau biasa aja bang. Karena apa? Karena beberapa villain di
potensi beberapa villainnya tidak digunakan secara baik gitu loh. Kemunculan villainnya kayak ada-ada aja gitu loh. Memang karena banyak orang yang mengatakan seperti itu karena filmnya ngantuk, karena plotnya membosanin. Tapi menurut Adit ya, film ini tuh lebih kayak menjelaskan sisi lain dari Peter Parker sebagai seorang Spider-Man, dan ternyata memang selama 4 tahun itu ternyata Peter hidupnya sendiri aja gitu. Di fokus filmnya itu adalah bagaimana Peter menghadapi masalah yang ada pada dirinya, dimana dia bersimpati tersebut atas salah pahamnya terhadap Jean Grey, yang ternyata tujuan Jean Grey itu baik tapi caranya aja yang salah. Dan memang banyak orang kontras sama adegan terakhirnya atau adegan klimaks filmnya, dimana si Jean Grey tiba-tiba kayak kayak gimana ya, banyak orang bilang Jean Grey itu kayak lebih apa ya, kok tiba-tiba banget baik gitu loh, padahal dia sudah banyak menyusahkan orang dan bahkan hampir membunuh orang katanya. Nah, menurut Adit sendiri film ini tuh cukup baik ya dari segi sinematografinya, visual, audio, dan juga plot ceritanya. Kalau banyak kata orang kayak kurang bang ya, tapi menurut Adit enggak, plot ceritanya udah bagus loh. Dari trilogi Spider-Man Tom Holland sebelumnya, ini menurut Adit yang bagus sih. Kalau kita lihat ya di beberapa review dari Rotten Tomatoes juga, film ini hampir mendekati Spider-Man 2 loh reviewnya. Tapi ya menurut Adit ya itu nggak bisa nggak bisa dibandingkan juga. Tapi untuk sekarang film Spider-Man-nya yang versi Tom Holland yang terbaik itu menurut Adit ya yang baru, Spider-Man Brand New Day ya. Walaupun banyak skeptis ini jelek, tapi gak usah diperdebatkan atau dipedulikan ya. Bahkan untuk masalah hal sepele kayak post credit scene itu kayak didebatkan, wah ada kemunculan Miles nih, ada kemunculan Spider-Man yang Tobey Maguire. Tapi itu hanya sebatas teori ya teman-teman ya. Kita belum tahu kapan pastinya Spider-Man 5, dan apakah film Avengers Doomsday juga ada kaitannya dengan Spider-Man-nya versi Tom Holland nantinya. Ya, kita tunggukan saja info dari Marvel tentunya ya. Nah, ada salah satu dialog dalam film ini yang menurut Adit ya, itu dialog yang benar-benar relate untuk semua orang, yaitu dimana Peter Parker memahami situasi apa yang dia hadapi dan apa yang terjadi pada hidupnya. Itu hanya kita kehilangan seseorang bukan berarti kita harus menjalani ini sendirian. Nah, menurut Adit itu dialognya sangat bagus dan cocok buat perkembangan Peter Parker yang versi Tom Holland ya, dari mana dia adalah anak yang apa-apa selalu bergantung pada orang lain, dan hingga pada titik ia mulai dewasa, dia memahami bahwa tidak semua itu harus dilakukannya itu adalah apapun yang hilang, mungkin dia kehilangan seseorang tapi dia masih tetap menjadi dirinya gitu. Jadi ya, ini salah satu pesan yang menurut Adit ini sangat bagus ya. Hanya karena kita kehilangan seseorang bukan berarti kita harus menjalani ini sendiri. Dan itulah kalimat yang diucapkan Peter kepada Jean Grey. Dan ya, untuk Jean Grey di sini fungsinya udah banyak yang bilang ya. Kalau Jean Grey di sini tuh adalah pondasi untuk X-Men Reboot yang bakal tayang 2028 ya. Dan ya, salah satunya adalah yang diperkenalkan di film Spider-Man Brand New Day ini adalah Jean Grey. Dan ya, kita bakal tungguin aja info terbaru dari Marvel mengenai project dari rebootnya X-Men ya. Adit sangat tidak sabar ya melihat X-Men ada di MCU dengan wajah-wajah yang baru tentunya. Nah, itu dia pembahasan dari film Spider-Man Brand New Day. Nah, Adit bakal kasih rating dari Spider-Man Brand New Day secara keseluruhan ya. Adit bakal kasih rating film ini 8 dari 10. Ya, kekurangan film ini tuh terletak pada editan CGI-nya yang masih belum apa ya, kayak editan CGI-nya tuh masih mengganggu gitu loh. Terus juga kelebihannya tuh actionnya mantap banget actionnya, dan juga punya cerita yang bagus,
untuk perjalanan Peter Parker selanjutnya. Dan ya, dari triloginya Spider-Man Tom Holland, menurut Adit ini film yang keempat atau Spider-Man Brand New Day ini adalah film Spider-Man versi Tom Holland yang terbaik pokoknya. Itu menurut Adit. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalian bolehlah kasih pendapat atau kritik dan saran kalian di kolom komentar tentunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video Adit sampai akhir. Adit mohon maaf apabila ada perkataan dan kata-kata Adit yang salah ataupun kurang mengenakan. Adit minta maaf. Untuk kedepannya Adit bakal perbaiki dan bakal lebih baik lagi tentunya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Adit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.